Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Safina, NIM 2119201. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai materi intisari dari ilmu komunikasi. Yang pertama yaitu mengenai komunikasi kelompok. Komunikasi berasal dari bahasa Inggris communication yang bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Maksudnya itu menyamakan makna. Kemudian komunikasi kelompok adalah menyamakan makna dalam satu kelompok. Adapun fungsi dari komunikasi kelompok yaitu fungsi sosial, yaitu bagaimana kelompok tersebut dapat membentuk dan menjalin hubungan antar sesama anggotanya. Kemudian fungsi pendidikan, di mana di dalam kelompok akan terjadi interaksi sehingga terjadilah pertukaran pengetahuan. Kemudian fungsi pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Pemecahan masalah, di mana kelompok ini berguna untuk mencari solusi dari permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh anggotanya. Kemudian tujuan dari pengambilan keputusan adalah memilih salah satu di antara berbagai alternatif solusi yang telah ada. Kemudian melanjut ke materi selanjutnya yaitu mengenai komunikasi media. Komunikasi media adalah komunikasi yang proses penyampaian informasinya itu melalui berbagai sarana ataupun media. Adapun bentuk dari komunikasi media ini yang pertama yaitu komunikasi massa, yaitu setiap komunikasi yang menyampaikan pernyataan secara terbuka melalui media penyebaran teknis dari satu arah kepada publik. Adapun karakteristik komunikasi massa ini yaitu bersifat kelembagaan, kemudian ditujukan untuk khalayak banyak, dan kegiatannya berbentuk umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemudian adapun media yang digunakan dalam komunikasi massa yaitu media cetak seperti brosur, surat kabar, dan lain sebagainya. Kemudian media visual yaitu yang dapat dilihat seperti televisi. Kemudian media audio seperti radio, tape yang dapat didengar. Kemudian komunikasi media audiovisual yaitu media yang dapat dilihat dan didengar seperti televisi dan film. Kemudian media sosial. Adapun bentuk yang kedua dari media komunikasi media yaitu berdasarkan penyebaran informasinya. Yang pertama yaitu komunikasi eksternal, yaitu komunikasi yang digunakan untuk menjalin hubungan dan menyampaikan informasi keluar, seperti contohnya yaitu media yang digunakan itu televisi, radio, surat kabar, telepon, dan lain sebagainya. Kemudian media eksternal yaitu media internal, yaitu sarana yang digunakan oleh dalam menyampaikan dan menerima informasi di kalangan publik yang bersifat non komersial seperti telepon, surat, dan papan pengumuman, dan lain sebagainya. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang menghasilkan perubahan perilaku pada orang yang terjadi yang terlihat dalam komunikasi. Adapun tujuan dari komunikasi efektif ini ialah agar dapat memahami pesan antara pemberi dan penerima. Kemudian adapun prinsip-prinsip dari komunikasi efektif ini adalah kredibilitas, di mana sumber dinilai dapat dipercaya, kemudian memiliki pengalaman yang relevan dengan topik pesan, sehingga penerima benar-benar yakin apa yang disampaikan itu bersifat objektif. Kemudian dia memiliki daya tarik. Setelah sumber dinilai memiliki dinilai tertarik, kemudian yang ketiga yaitu
kekuatan atau power. Adapun proses komunikasi efektif yaitu adanya penyampaian pesan, kemudian adanya isyarat, adanya media penghubung, adanya mengartikan kode, kemudian ada penerima pesan, adanya feedback, adanya gangguan. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai public relation. Public relation adalah setiap komunikasi yang direncanakan baik ke dalam ataupun keluar antar organisasi dan untuk mencapai tujuan-tujuan yang spesifik yang berlandas kepada saling pengertian. Adapun tujuan dari public relation ini adalah menjalin komunikasi dan hubungan antar organisasi dengan lembaga yang mewakili publiknya, kemudian menjalin hubungan yang positif dan menguntungkan. Kemudian etika dalam komunikasi Islam. Etika dalam KBBI adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kemudian etika komunikasi dalam Islam adalah tata cara berkomunikasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Adapun etika dalam komunikasi Islam yaitu antaranya qaulan sadidan, perkataan yang benar, kemudian qaulan balighan, perkataan yang ringan, kemudian qaulan balighan, perkataan yang jelas maknanya, kemudian qaulan layyin, perkataan yang lemah lembut, lugas dan tidak mengeraskan suara dalam seperti membentak. Kemudian qaulan masyura, perkataan yang mudah dimengerti. Kemudian qaulan karima, perkataan mulia yang dibarengi dengan sikap menghormati, kemudian enak didengar dan bertata krama. Kemudian qaulan ma'rufan, perkataan yang baik yaitu perkataan yang bermanfaat dan mengandung maslahat. Kemudian hubungan komunikasi dengan pendidikan. Dalam pendidikan diperlukan komunikasi agar terlaksananya pendidikan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dari agar pendidikan itu dapat tersampaikan kepada siswa. Kemudian adapun hubungan komunikasi dengan dakwah. Dalam dakwah itu diperlukan komunikasi karena dakwah itu adalah menyampaikan kebaikan tentang ataupun ajaran-ajaran Nabi dan Rasul, sehingga perlu komunikasi yang baik. Kemudian adapun komponen dalam komunikasi dakwah itu adalah adanya komunikator dakwah dai, kemudian adanya komunikan dakwah mad'u, kemudian ada pesan, dan yang terakhir adanya metode komunikasi dalam dakwah, diantaranya yaitu dengan metode bil hikmah dengan kemudian wa mau'izatil hasanah dengan nasihat yang baik, kemudian berdialog dengan cara yang baik, dan berkomunikasi pada setiap bangsa dengan bahasa mereka sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Itulah penjelasan dari saya mengenai intisari dari mata kuliah ilmu komunikasi. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.